Initiating System 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Pertama Dan saya Emak Billy Rapi. Kami di sini akan memenuhi salah satu tugas mata pelajaran PABP tentang virus corona. Giat menyikapi wabah corona sesuai ajaran Islam. Fenomena wabah virus corona yang muncul di awal tahun 2020 ini semakin lama semakin membuat kekhawatiran di seluruh dunia. Ini kiat-kiat yang dapat kita tempuh sebagai seorang muslim. Yang pertama, senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Virus corona adalah makhluk sebagaimana makhluk-makhluk Allah lainnya. Ia tidaklah bergerak kecuali atas perintah izin Allah Ta'ala yang menciptakannya. Hal ini berdasarkan makna Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'allahu khairu hafidhu wa huwa arhamur rahimin. Yang artinya, maka Allah adalah sebaik-baiknya penjaga dan dialah maha penyayang di antara para penyayang. Quran Surat Yusuf ayat 64. Berlindung kepada Allah ini bisa dilakukan dengan senantiasa membaca doa-doa pelindung yang bersumber dari Al-Quran dan bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti doa yang dianjurkan untuk dibaca di pagi dan petang hari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmiha syai'a fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Artinya, dengan nama Allah yang tidak membahayakan, dengan namanya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, dan dialah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kedua, berikhtiar dengan melakukan pencegahan. Adapun ikhtiar dalam melakukan pencegahan, maka bisa dilakukan dengan cara melakukan pencegahan agar virus ini tidak merambah ke skala yang lebih luas lagi. Hal ini berdasarkan makna hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Idza sami'tum bihi bi'aradi fala taqdamu alaihi wa idza wa'a bil aradi wa antum biha fala tahruju minhu. Yang artinya, apabila kalian mendengar tentangnya wabah penyakit, maka kalian janganlah masuk ke dalamnya. Dan bila kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar daripadanya. Sebagaimana hari padanya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Bertawakal kepada Allah. Kita tawakalkan diri kita karena hidup dan mati kita ada di tangannya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya ibadahku, salatku, dan hidupku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 164. Kepada Allah akan kesembuhan. Yakinlah bahwa tidak ada penyakit yang Allah turunkan kecuali ada juga obat yang Allah turunkan bersamanya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla haitsu khalaqal da'a wa afatal dawa. Yang artinya, sesungguhnya Allah ketika menciptakan penyakit, maka ialah menciptakan penyembuhnya, maka berobatlah. Hadis riwayat Ahmad nomor 12.186 dan dihasankan oleh Imam Al-Albani. Segala penyakit jangan disangkut pautkan dengan virus corona, sesuai hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'riduna mumriduna musliha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian sangkut pautkan yang sakit dengan yang sehat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikianlah kiat-kiat dari kami yang dapat kami sampaikan. Dan yang terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ia senantiasa melindungi diri kita, keluarga kita, kerabat kita, dan orang-orang yang kita sayangi dari wabah virus ini. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kami dalam tahap pembelajaran.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naira Nur Latifah. Saya Yunita. Di sini kami akan menceritakan sedikit tentang virus corona. Sahabat Muslim, warga dihebohkan atas munculnya virus yang disebut dengan virus corona atau COVID-19. Virus corona berasal dari hewan yang diharamkan dalam Islam. Virus corona pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Mesir bernama Ali Muhammad Jaki. Virus corona belakangan ini mulai mewabah. Dan seperti diketahui, virus ini berasal dari pasar Wuhan, yaitu salah satu pasar di Cina. Sahabat Muslim, Al-Quran telah memberi petunjuk tentang hal haram suatu makanan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan makanlah makanan yang halal dan lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88. Virus merupakan benda unik yang dapat dikategorikan sebagai makhluk hidup dan juga benda mati. Pengetahuan tentang virus ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Virus corona berasal dari hewan yang memang diharamkan di dalam ajaran Islam. Itu nyatanya membawa kebenaran dan kebaikan. Virus corona telah mewabah dan menjadi penyakit yang menular. Akan tetapi ajaran Islam punya cara menangkal virus tersebut. Kita dianjurkan untuk menghindari makanan yang diharamkan dalam Islam. Agar terhindar dari virus juga bisa dilakukan dengan selalu menjaga wudhu. Dengan begitu, kita patut berbenah diri dan hidup sesuai syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka." Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Handayana Putra dari kelas 8E. Saya ingin menjelaskan tentang virus corona. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2 pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan di Provinsi Hubei, Cina pada Desember 2019. COVID-19 telah menyebar ke berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Jumlah kasus positif virus COVID-19 di Indonesia terus bertambah. COVID-19 sebelumnya dikenal sebagai novel 201 novel coronavirus, penyakit pernapasan, sebelum Organisasi Kesehatan di Dunia menyatakan nama resmi sebagai COVID-19 pada bulan Februari 2020. Gejala yang ditimbul gejala COVID-19 yang paling umum adalah batuk, kering, demam, dan sesak napas. Diperkirakan bahwa gejala dapat muncul antara 2 atau 14 hari setelah paparan, walaupun ada kasus yang menunjukkan ini mungkin lebih lama. Jika mengalami gejala, kita harus tinggal di rumah untuk mencegah penyebaran penyakit ke masyarakat. Menggunakan masker wajah akan membantu mencegah penularan penyakit ke orang lain. Menurut peneliti terbaru yang diterbitkan dalam Annals of Internal Medicine 10 Maret 2020, periode inkubasi rata-rata dipikirkan 5 hari dan hampir semua 98% pasien yang telah terinfeksi akan mengalami gejala dalam 12 hari. Pencegahan. Cara terbaik untuk mencegah infeksi adalah dengan menghindari paparan virus, cuci tangan secara teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada warga masyarakat Indonesia yang telah tenang dalam menghadapi COVID-19. Penyebaran virus corona sangatlah cepat. Tetap di rumah adalah pilihan yang sangat tepat. Ada di 16 negara, tepatnya di kota Tiongkok, Wuhan. Ada beberapa gejala yang dialami seseorang saat terkena virus corona, yaitu demam dan suhu badan yang tinggi, batuk kering dan tidak berdahak, serta napas pendek atau kesulitan bernapas. Namun begitu ada beberapa orang tidak menunjukkan gejala apapun, tapi ternyata terkena virus corona ini. Maka itu kita harus waspada dan tetap memperhatikan kesehatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Abdawati. Saya di sini akan menjelaskan apa itu virus corona atau COVID-19. Sebenarnya, virus corona sama seperti flu biasa, tetapi bedanya virus ini dapat menyebabkan kematian, karena virus ini berinfeksi lebih cepat daripada virus lain. Virus corona menetap di permukaan yang keras selama 2 hingga 3 hari. Mungkin virus melayang di udara hingga 3 jam. Maka dari itu virus ini lebih cepat menular daripada virus lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Maryam. Saya Rahma Mutiara Anjani akan menjelaskan tentang virus corona. Coronavirus adalah sebuah bentuk dari kumpulan virus yang dimana mampu untuk melakukan penginfeksian dari seluruh sistem pernapasan. Virus ini disebabkan oleh hewan ke manusia, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Janganlah kalian membunuh katak, sesungguhnya kicauannya adalah tasbih, dan janganlah kalian membunuh kelelawar, karena kompilasi Baitul Maqdis dibakar. Kelelawar itu meminta kepada Allah, "Ya Tuhan kami, kuasakanlah kami atas lautan, sehingga aku bisa menenggelamkan diri." Hadis riwayat Baihaqi. Gejala infeksi corona termasuk sesak nafas, peradangan pada saluran pernafasan, pneumonia atau paru-paru berlendir, dan demam dengan suhu badan tinggi. Cara pencegahan virus COVID-19: sering mencuci tangan, hindari menyentuh area wajah, hindari berjabat tangan dan berpelukan, jangan berbagi barang pribadi, menutupi ketika bersin, jaga jarak sosial, tetap di rumah jika tidak ada hal yang penting. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Susilawati, saya dari kelas 8A. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan sedikit tentang virus corona atau COVID-19 yang sekarang sedang mendunia. Oke, baik. Ini penjelasannya mengenai virus corona. Selamat menyaksikan. Virus corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan penyakit karena infeksi. Virus ini disebut COVID-19. Infeksi virus ini disebut COVID-19 yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina ke beberapa negara termasuk Indonesia. Gejala virus corona. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa berupa gejala flu seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Cara mencegah virus corona yaitu memakai masker bila batuk. Basahi tangan dulu pakai sabun, lalu telapak tangan, punggung tangan, selasa
mengunci. Putar ibu jari, ujung tangan, bilas air mengalir, pergelangan tangan, selesai. Yang ketiga, hati-hati kontak dengan hewan. Yang keempat, tetap diam di rumah. Dan yang kelima, tidak berkerumunan di tempat ramai. Itulah penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Sulistiawati. Saya di sini akan menjelaskan virus corona menurut Al-Quran dan hadis. Sahabat muslimah, selamat menyaksikan. Virus corona saat ini mewabah ke seluruh dunia. Virus ini merupakan jenis baru yang sangat berbahaya. Virus ini berasal dari kota Wuhan, China. Virus ini berasal dari pasar siput Hunan, di mana pasar itu menjual daging yang tidak biasa dikonsumsi. Dimulai dari kelelawar sampai katak. Petunjuk yang ada di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan makanan minuman yang halal dan haram. Di dalam Islam, mengonsumsi hewan-hewan tersebut jelas diharamkan, dan makanlah makanan yang halal lebih baik yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8. Dengan tegas, Allah menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Namun di negeri Cina, mereka melanggar ketentuan Allah dalam mengonsumsi. Masih banyak makanan yang halal tapi tidak dikonsumsi oleh penduduknya, sehingga menimbulkan penyakit yang mewabah dan mematikan, yaitu virus corona. Bahwa makanan ajaran Islam harus memenuhi syarat kehalalan, juga harus memenuhi kesehatan dan gizi. Jadi, anjuran Al-Quran untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik, sebaliknya, makanan yang haram Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang pentingnya virus corona. Virus corona yaitu virus kecil namun mematikan. Kini telah menjadi pandemi yang menyebar ke hampir seluruh negara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'unu ayatar razib tadallahu azza wa jalla bihi nasan min ibadihi fa iza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa iza waqa'a bi ardi wa antum bihi fala takiru minhu. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negara, janganlah kamu masuk ke negara itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negara tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Umayyah bin Zaid. Beberapa kepala daerah menyampaikan masyarakat harus tetap berdiam di rumah. Jadi segala kegiatan apapun yang sering dilakukan di luar rumah, sekarang dilakukan di dalam rumah. Untuk apa semua kegiatan itu dilakukan di dalam rumah? Yaitu untuk mencegah penyebaran virus ini. Pencegahan sudah dilakukan dari sejak virus ini belum menyebar luas. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, perkenalkan nama saya Salwa Abdillah dari kelas 7D, ingin memenuhi mata pelajaran PABP tentang penyakit corona.
Berikut ini saya akan membacakan trik atau cara yang dapat membantu dalam mempercepat penyembuhan penyakit corona. Pertama, minum vitamin C yang berdosis 1000. Kedua, vitamin E. Ketiga, jam 10 atau jam 11 berjemur 15-20 menit. Keempat, telur 1 butir. Kelima, istirahat tidur yang cukup minimal 7-8 jam. Dan yang terakhir, yang keenam, minum air putih minimal 1-1,5 liter per hari. Dan setiap makan harus minum yang hangat, jangan yang dingin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada warga negara yang telah tenang dalam menghadapi COVID-19. COVID-19 mulai menyebar kemana-mana. Ada beberapa gejala yang dialami seseorang saat terkena COVID-19, yaitu demam dan suhu badan yang tinggi, batuk kering dan tidak berdahak, serta napas pendek atau kesulitan bernapas. Ada di 16 negara, tepatnya Tiongkok, Wuhan, yang terinfeksi oleh COVID-19. Sebaiknya kita berjaga-jaga agar tidak terinfeksi oleh COVID-19. Tetaplah di rumah dan jaga diri kalian sendiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pia Ayuni dari kelas 8G. Hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang virus corona. Apa sih yang dimaksud virus corona? Virus corona merupakan keluarga besar virus yang ditemukan pada hewan dan manusia. Apakah virus baru ini sama dengan SARS? Virus ini tidak sama dengan SARS, meski berasal dari keluarga virus yang sama, tetapi varian yang berbeda. Cara mencegahnya yaitu mencuci tangan, tidak makan makanan yang mentah, makan yang sehat seperti buah dan sayur, sering berolahraga dan memakai masker. Gejalanya seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, lesu, atau letih. Negara-negara yang sudah terjangkit virus corona seperti Malaysia, China, Korea Selatan, Jepang, Hong Kong, Amerika Serikat, Vietnam, Singapura, Kanada, dan lain-lain. Di pasar Wuhan banyak dijual daging kelelawar, katak, ular, musang, anjing, koala, landak Cina, anak serigala, buaya, tikus, hingga salamander raksasa. Awal mula penyebaran virus corona dari sup kelelawar yang dijual di pasar tersebut. Padahal di hadis terdapat dilarang membunuh kelelawar dan katak. Dari Abdullah bin Amru, ia berkata, "Janganlah kalian membunuh katak karena suaranya adalah tasbih. Janganlah kalian pula membunuh kelelawar, karena ketika Baitul Maqdis roboh, ia berkata, Wahai Rabb, berikanlah kekuasaan padaku atas lautan hingga aku dapat menenggelamkan mereka." Dari situ kita disuruh untuk tidak membunuh mereka, apalagi memakannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmawati dari kelas 8E. Saya akan menjelaskan tentang virus corona. Virus corona atau COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, di Cina, pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan menyebar ke seluruh wilayah di Cina dan ke beberapa negara termasuk Indonesia. Coronavirus adalah kumpulan virus yang berinfeksi pada sistem pernapasan. Virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Gejala awal virus corona adalah gejala flu seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala bisa memberat. Secara umum,
Ada 3 gejala yang menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan sesak napas. Menurut penelitian, virus corona yang terinfeksi setelah 2 hari sampai 2 minggu setelah seseorang terpapar virus corona. Cara pencegahannya, hindari tempat-tempat ramai, menggunakan masker, dan hindari kontak dengan hewan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Virus corona. Virus corona pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. Lalu virus corona menyebar ke negara-negara lain, hingga akhirnya terkenal ke seluruh dunia. Pada awalnya, wabah virus corona ini disebabkan oleh binatang yang sering dimakan oleh masyarakat, hingga akhirnya berdampak buruk bagi seluruh dunia. Seluruh masyarakat tidak bisa beribadah berjamaah. Seharusnya sholat berjamaah itu wajib karena mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan selain itu, banyak juga orang yang bilang bahwa bumi sudah semakin tua. Dan jika itu benar, marilah kita sebagai umat Islam, marilah kita mendekati kepada Allah SWT dengan cara beribadah kepadanya dan membaca Al-Quran. Dan selain itu, semoga kita terhindar dari wabah virus corona atau COVID-19. Adapun doa berlindung dalam penyakit berbahaya seperti virus corona, yaitu sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min syai'il asqam. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, lepra, dan dari segala penyakit buruk lainnya. Dan hanya sekian dari saya, semoga menjadi bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu COVID-19 atau corona? COVID-19 atau corona adalah jenis penyakit yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut yang parah. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Coronavirus dapat menular dari hewan ke manusia. Virus pada manusia menyebabkan flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Apa aja gejalanya?
pertama, demam lebih dari 38 derajat Celcius. Kedua, batuk kering, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu. Langkah-langkah perlindungan dasar terhadap virus corona. 1. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 2. Lakukan etika bersin dan batuk, tutup hidung dan mulut dengan tisu lengan, buang segera tisu, cuci tangan, serta gunakan masker. 3. Kunjungi layanan kesehatan, segera periksa kesehatan jika mengalami demam, batuk, dan sesak napas. Hindari kontak langsung berdekatan dengan penderita demam, batuk, dan sesak napas. Konsumsi makanan matang. Hindari daging mentah dengan konsumsi makanan matang untuk mencegah bakteri dan virus. Serangan wabah virus corona kini memicu kekhawatiran sebagian besar populasi manusia di Asia Tenggara dan tidak terkecuali di Indonesia. Pasalnya, virus ini telah menjakiti sekitar 3.000 jiwa lebih dan belum diketahui secara pasti bagaimana virus ini menyebar. Virus corona atau coronavirus merupakan sebuah jenis virus yang memiliki penampilan permukaan penuh dengan jarum runcing yang menyerang saluran pernapasan. Wabah ini disinyalir berasal dari wilayah kota Wuhan, Tiongkok, atau tepatnya berasal dari pasar ikan yang ada di wilayah setempat. Menurut peneliti Tiongkok, virus corona menyebar melalui hewan ke manusia. Infeksi virus corona mengakibatkan penyakit dengan gejala-gejala antara lain batuk, flu, demam, serta sesak napas. Kini, penyakit infeksi virus corona dinamakan COVID-19. Dan berikut ini adalah tips pencegahan virus corona. Yang pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun atau cairan antiseptik. Kedua, hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak bersih. Dan tiga, hindari kontak dekat dengan orang yang sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Inaya dari kelas 7D. Dan saya Nur Asidah dari kelas 8A. Kami akan menerangkan tentang virus corona atau sering disebut COVID-19. Berikut gejala yang harus diwaspadai adalah demam, batuk, dan sesak napas. Gejala-gejala ini biasanya muncul antara 2-14 hari. Sedangkan gejala khusus antara lain adalah sesak napas, sakit dan nyeri, sakit tenggorokan, dan sangat sedikit orang yang akan melaporkan diare, mual, atau pilek. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani Suherman dari kelas 8M. Di sini saya akan memperjelaskan tentang virus corona beserta hadis yang berkaitan untuk memenuhi tugas mata pelajaran PABP. Virus corona berasal dari negara Cina, tepatnya di kota Wuhan. Hal ini juga tercantum dalam Iqra yang sering kita baca. Adapun cara untuk menghindari dari virus corona diantaranya hindari berjabatan tangan, cuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan hindari keramaian. Dan adapun doa perlindungan dari penyakit berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal jami wa min syai'il asqami. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, lepra, dan dari segala penyakit buruk lainnya.
hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada warga negara yang telah tenang dalam menghadapi COVID-19. COVID-19 mulai menyebar kemana-mana. Ada beberapa gejala yang dialami seseorang yang terkena COVID-19, yaitu demam dan suhu badan yang tinggi, batuk kering dan tidak berdahak, serta napas pendek atau kesulitan bernapas. Ada di 16 negara, tempatnya di Tiongkok, Wuhan, yang terinfeksi oleh COVID-19. Sebaiknya kita jaga-jaga agar tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona sudah menular ke seluruh dunia dan sudah banyak korban akibat virus corona. Kita harus menjaga kebersihan dan kita harus sering mencuci tangan. Kita harus mengetahui gejala-gejala virus corona seperti batuk, pilek, sesak napas, dan demam. Kita harus mencegah virus corona agar kita tidak terkena virus corona. Kita tidak boleh berkumpul. Kita harus rajin menjaga kebersihan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa. Saya ingin menjelaskan tentang COVID-19, yaitu virus corona. Virus corona merupakan jenis virus yang diidentifikasi sebagai penyebab penyakit pada saluran pernapasan. Yang pertama kali terdeteksi muncul di kota Wuhan, Tiongkok. Virus ini diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut. Di kota Wuhan, makanan laut tersebut dijual liar seperti ular, kelelawar, dan ayam. Mereka menduga virus corona baru ini hampir dapat dipastikan berasal dari ular. Diduga pula virus ini menyebar dari hewan ke manusia, manusia ke manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah menerangkan mengenai makanan halal secara jelas di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang terekam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Dan adapun gejala yang terinfeksi virus corona ini secara umum yaitu demam, batuk, sulit bernapas atau sesak napas. Dan untuk mencegah terjangkit virus corona adalah sering cuci tangan, hindari kontak dekat, jaga jarak sosial. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, saatnya berperang hadapi corona. Kementerian Kesehatan Cina telah menginformasi penularan virus misterius yang disebut mirip SARS antar manusia, yaitu virus corona. Korban meninggal akibat virus corona yang mirip SARS ini semakin bertambah. Virus corona jenis baru ini menginfeksi orang yang rentang usianya 30-79 tahun. Pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok. Kemudian menyebar ke beberapa negara seperti Singapura, Korea Selatan, Thailand, Hong Kong, dan saat ini
Amerika Serikat sudah menginformasi kasus pertama positif virus corona di negaranya. Virus ini membawa kekhawatiran tersendiri karena hubungannya dengan sindrom pernafasan akut parah atau SARS yang pernah menewaskan hampir 650 orang di seluruh daratan Cina dan Hong Kong pada tahun 2002 hingga 2003. Sebenarnya apa sih gejala utama ketika terkena virus ini? Gejala virus corona umumnya muncul 1-2 minggu setelah penderita terinfeksi virus. Beberapa gejala yang timbul adalah sakit tenggorokan, sakit kepala, hidung beringus, bersin, batuk, demam, kelelahan. Alpha coronavirus dan coronavirus beta dapat menyebabkan gejala seperti flu yang berkisar dari ringan hingga sedang. Sementara MERS dan SARS dapat menyebabkan gejala yang sangat parah. Hal tersebut dikarenakan dapat menyebabkan masalah pernafasan yang parah bersamaan dengan gagal ginjal, diare, hingga kematian. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Gejala awal infeksi virus corona bisa berupa gejala flu seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala bisa memberat. Pasien bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, dan sesak napas. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Namun, secara umum ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona: demam, batuk, dan sesak napas. Pencegahan virus corona. Sampai saat ini, belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60% setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Dan yang terakhir, hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit, batuk, atau pilek. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti dari kelas 8E. Saya di sini akan memenuhi salah satu tugas PABP, yaitu memberitakan sedikit tentang virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara, bahkan hampir ke seluruh dunia. Dengan adanya penyakit ini, janganlah kalian terlalu panik dan hendaklah kalian selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berdoa kepadanya meminta perlindungannya.
karena hal ini telah dicantumkan dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir dan Ibnu Adi, yang artinya sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang virus corona. Virus corona adalah patogen baru yang sangat menular, dapat menular dengan cepat, dan harus dianggap mampu menyebabkan dampak kesehatan, ekonomi, dan sosial di lingkungan manapun. Gejalanya yaitu demam, batuk pilek, lesu letih, sakit tenggorokan, dan gangguan pernapasan. Cara pencegahan virus corona yaitu 1. Rutin mencuci tangan. 2. Selalu menggunakan APD seperti masker. 3. Hindari kontak langsung dengan orang lain. 4. Menutupi mulut dan hidung saat batuk dan bersin. 5. Masak daging dan telur hingga matang. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama virus corona masih menjadi bahaya terbesar di dunia, tetapi tinggal di rumah masih menjadi pilihan yang lebih baik. Ayat ini menceritakan kondisi kawanan semut saat berada dalam kondisi yang dinilai membahayakan. Ustadz Felix Xiao juga menyinggung hal ini lewat postingannya di Instagram. Tidaklah kita belajar dari kawanan semut. Ketika datang bahaya pada kaumnya, dia berkata pada mereka, "Idholu masakintum," masuklah ke dalam rumah-rumah kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Razkia Rahmah dari kelas 7A. Saya di sini akan sedikit menjelaskan pengertian dari virus corona. Virus corona adalah virus yang sangat ini tengah banyak diperbincangkan karena penyebarannya yang sangat cepat. Hingga saat ini virus corona sudah menginfeksi hingga 152 negara di Indonesia. WHO bahkan sudah mengingatkan status COVID-19 menjadi pandemi. Ada juga di sini gejala-gejala awal dari virus corona, yaitu infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyebabkan penderitaannya mengalami gejala flu seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Atau gejala penyakit infeksi pernapasan berat seperti demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Namun, secara umum ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama, demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk, dan yang ketiga, sesak napas. Ada juga penyebab dari virus corona, yaitu infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti sedang, seperti flu.
Dan ada juga pencegahan dari virus corona, yaitu cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus corona, yaitu hindari bepergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjung, social stunting. Yang kedua, menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Dan yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60% setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Dan yang kelima, hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Yang keenam, masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Dan yang ketujuh, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Yang kedelapan, hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Dan yang terakhir, kesembilan, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Sampai situ, saya berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Hirunisa. Saya akan menyampaikan tentang virus corona atau COVID-19 menurut Al-Quran dan hadis. Ketika membicarakan tentang wabah virus corona yang menyerang saat ini, banyak yang salah mengartikan istilah-istilahnya. Virus corona atau coronavirus merupakan sebuah jenis virus yang memiliki penampilan permukaan penuh dengan jarum runcing yang menyerang saluran pernapasan. Menurut media mainstream, virus ini berasal dari seafood Hunan, di mana di pasar itu menjual berbagai macam hewan eksotis yang biasanya dikonsumsi oleh para penduduk. Dalam surat Al-Maidah ayat 88 berbunyi, "Dan makanlah makanan yang halal dan baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepadanya." Namun di negeri Cina, mereka melanggar perintah Allah dalam hal mengonsumsi makanan. Di dalam Al-Quran, kita dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan menyehatkan. Namun demikian, ada sumber lain yang menyebutkan bahwa sebenarnya bukan pasar seafood itu yang menyebarkan virus. Tetapi, virus itu memang bocor dari sebuah laboratorium yang tidak jauh dari pasar tersebut. Jadi, jika ada yang halal dan menyehatkan, mengapa harus memakan yang haram dan yang dapat menimbulkan penyakit? Itulah informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya terdapat kekeliruan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Ainur Aini yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Pandemi virus corona mengubah rutinitas hampir semua orang yang awalnya menghabiskan waktu di luar rumah untuk menekan risiko penularan COVID-19. Masyarakat harus menerapkan tinggal di rumah. Selama virus corona masih menjadi bahaya terbesar di dunia, tetap tinggal di rumah masih menjadi pilihan yang lebih baik. Pentingnya tinggal di rumah saat kondisi bahaya ternyata telah diingatkan Allah SWT dalam firman-Nya dalam Quran Surat An-Naml ayat 18. Ayat ini menceritakan kondisi kawanan semut saat berada dalam kondisi yang dinilai membahayakan. Ustadz Felix Xiao juga menyinggung hal ini lewat postingannya di Instagram.
Dalam konferensi dalam postingannya ia menulis, "Tidaklah kita belajar dari semut ketika datang bahaya pada kaumnya, dia berkata pada mereka, Udkhulu masakinnakum, masuklah ke dalam rumah-rumah kalian." Dalam tafsir Al-Wajiz karya Syekh Profesor Dr. Wahab Al-Zuhair dikatakan, semut menyadari tubuhnya yang kecil sehingga kemungkinan tidak terlihat rombongan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kawanan semut memilih menyingkir dengan tinggal di rumah supaya tetap aman dari risiko terinjak. Selain dalam kondisi bahaya, tinggal di rumah menjadi pilihan saat keadaan sekitar dirasa merugikan. Muslim bahkan boleh sholat di rumah demi menghindari risiko yang lebih besar. Dalam hadis diceritakan, lafal azan diubah supaya Muslim sholat di rumah demi mencegah bahaya. Hingga kini belum ada obat spesifik menghadapi virus corona yang masih jadi masalah kesehatan terbesar sepanjang masa. Badan Kesehatan Dunia bahkan menetapkan status pandemi karena hampir tak ada negara yang absen dari COVID-19. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat, umat Islam juga pernah menghadapi serangan wabah penyakit. Cara Nabi Muhammad dan para sahabat dalam menghadapi wabah penyakit banyak diterapkan di zaman modern, termasuk untuk menghadapi pandemi virus corona atau COVID-19. Atau disebut juga dengan anjuran menjaga kebersihan dengan sering mencuci tangan, juga metode karantina yang saat ini populer dengan istilah lockdown, dan tentu saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebijakan lockdown ternyata sempat dilaksanakan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Muslim menghadapi serangan wabah. Beberapa wabah yang sempat terjadi misalnya kusta dan diare, bukan virus corona atau COVID-19. Seperti yang menyerang sekarang, lockdown telah ditulis dalam hadis. Berikut hadisnya, dilarang masuk atau keluar kota dengan wabah. Wa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaram minhu. Yang artinya, jika kalian mendengar tentang taun di suatu tempat, maka janganlah mendatanginya, dan jika mewabah di suatu tempat sementara kalian berada di situ, maka janganlah keluar karena lari dari taun tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Salat dengan masker, ibadah tentunya jangan sampai tidak dilakukan meski dalam serangan wabah, apalagi untuk salat wajib. Dalam fatwanya, MUI telah menyatakan salat Jumat yang biasanya dilakukan berjamaah bisa diganti dengan salat zuhur di rumah masing-masing. Peraturan ini bertujuan menekan risiko penularan virus corona. Terkait pandemi virus corona atau COVID-19 yang terjadi sekarang, penggunaan masker menjadi senjata utama mencegah infeksi. Mungkinkah salat menggunakan masker dalam kondisi seperti saat ini? Bisa. Karena hukum salat dengan daerah sekitar mulut dan hidung tertutup sebetulnya makruh berdasarkan 4 mazhab. Dengan itu, kita harus tetap sabar dalam menghadapi penyakit COVID-19. Semangat untuk sembuh, pasrahkan semua kepada Sang Pencipta, dan yakin untuk bisa sembuh kembali. Perbanyak beribadah, zikir, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga penyakit yang sedang merajalela ini semoga menghilang, dan semoga yang terkena penyakit tersebut segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selamat tinggal COVID-19, selamat datang bulan suci Ramadan. Dan ini doa berlindung dari virus penyakit yang berbahaya. Allahumma inni a'udzubika minal basari wal jununi wal zudani wa min syai'il asqami. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, kusta, dan dari segala penyakit yang buruk atau mengerikan lainnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Berita yang dapat saya sampaikan, saya Ainur Aini pagi ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada waktu dan acara yang sama esok hari. Selamat pagi. Saya akan menjelaskan tentang virus corona atau COVID-19. Virus corona yang disebut COVID-19 ini terjadi di kota Wuhan, Cina. Virus ini diperkirakan berasal dari hewan seperti kelelawar. Virus ini menular melalui batuk atau bersin. Ketika seseorang terinfeksi virus corona atau COVID-19, mereka mengalami flu, demam, batuk, pilek, dan sakit tenggorokan.
Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang wabah atau virus corona yang sedang mewabah di Indonesia dan negara lainnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'un ayatul raji abatalalahu ada wazalla bihi nasa min ibadihi falda samitum bihi falatan qalu alaihi wa ibdi waqa'a bid'i wa antum biha fala tafiru minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'un atau wabah penyakit menular adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negara, janganlah kamu masuk ke negara itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negerimu, janganlah pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Utsman bin Zaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nopinita Sari di Liputan iNews. Ini saya akan membahas tentang COVID-19 atau disebut virus corona. Corona telah menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Sejauh ini negara Indonesia terinfeksi 1.677 orang yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi Prestiana. Saya Estia Meilani. Kami berdua akan menjelaskan tentang virus corona menurut Islam. Berikut penyebab virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu, akan tetapi virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia, MERS, dan SARS. Seperti diketahui, sekarang virus corona sedang paling senter diperbincangkan publik. Ada yang sengaja membuat kamus Al-Quran dan orang tersebut mendapatkan lafal corona ada di Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Orang tersebut jadi tercengang ketika melihat potongan ayat tersebut yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Cara mengingat pencegahan virus corona. Wajib cuci tangan, usahakan pakai masker, harus cek panas badan, awas jangan berkerumun, noda wajah usap dengan tangan bersih. Gejala virus corona: batuk, pilek, demam, letih, lesu, sakit tenggorokan, gangguan pernafasan. Wajib cuci tangan, usahakan pakai masker, harus cek panas badan, awas jangan berkerumun, noda wajah usap dengan tangan bersih. Gejala virus corona: batuk, pilek, demam, letih, lesu, sakit tenggorokan, gangguan pernafasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dina Lestari dari kelas 8A. Dan saya Selvi Maulina dari 8G. Kita di sini ingin memenuhi tugas PABP. Ini akan membahas tentang corona atau bisa disebut juga dengan COVID-19 yang sedang mengguncangkan seluruh dunia, termasuk negara Indonesia. Cara meningkatkan imun tubuh pada manusia yaitu dengan cara berikut. Cara ke-1 yaitu berjemur di pagi hari, seperti yang saya lakukan saat ini. Berjemur di pagi hari dapat
dapat memberikan siraman vitamin D agar lebih kuat memperkuat sistem kerja dan daya tahan tubuh pada manusia. Aktivitas ini dilakukan selama 10 menit sampai 15 menit karena dapat menyebabkan kanker dan keriput pada kulit. Yang kedua yaitu istirahat yang cukup. Sejak kemunculan wabah virus corona dari Wuhan, Tiongkok Desember 2019 hingga sekarang, dunia terguncang, manusia gagap, negara gagap. Padahal bukan pertama kali dunia mengalami wabah penyakit dan bencana. Mungkin hikmah dari kejadian-kejadian itu luput dikaji manusia. Virus corona atau COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir 2019 lalu. Penyebaran virus yang belum ditemukan penawarnya itu hingga kini tak terkendali. Sudah 200 lebih negara di dunia melaporkan adanya kasus terpapar virus corona. Virus corona menular lewat lendir manusia positif COVID-19 yang meloncat ke manusia negatif COVID-19. Lendir itu terciprat saat manusia positif COVID-19 bersin, batuk, atau berbicara, lalu terkena orang lain yang negatif. Setiap warga berperan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Caranya seperti instruksi pemerintah, di antaranya tidak keluar rumah. Sayangnya, masih banyak sekali warga yang berkerumun di luar rumah. Inilah yang menyebabkan lonjakan kasus virus corona di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Alia Padilah, kelas 8E. Di video kali ini, saya akan menerangkan cara mengantisipasi tentang virus corona, atau dikenal dengan nama lain yaitu COVID-19. Virus corona merupakan wabah atau penyakit yang berasal dari negara Cina, provinsi Wuhan. Virus ini muncul berasal dari hewan jenis kelelawar. Virus ini merupakan virus yang sangat berbahaya sehingga menjalar ke hampir seluruh dunia. Akibat virus ini, di samping korban yang terus berjatuhan, yang mana angkanya telah mendekati hampir ratusan ribu jiwa, baik yang meninggal ataupun yang terinfeksi. Cara menyikapi epidemi global ini sebagai seorang muslim, hendaklah kita kembali kepada ajaran-ajaran agama kita. Adapun beberapa kiat-kiat yang dapat kita tempuh sebagai seorang muslim dalam menyikapi wabah virus corona yang sedang mewabah saat ini adalah: 1. Meminta perlindungan kepada Allah. 2. Berikhtiar dengan melakukan pencegahan. 3. Bertawakal kepada Allah. 4. Yakin kepada Allah akan ada kesembuhan.
Cukup sekian video kali ini dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Pokoknya buat teman-teman tetap diam di rumah aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Channels Television's breaking news. Novel coronavirus (nCoV) atau biasa disebut dengan virus corona memiliki bentuk bulat, berdiameter sekitar 100 hingga 120 nanometer. Virus ini dapat menyebar ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Virus corona telah dideklarasikan WHO sebagai penyakit menular dan berbahaya. Untuk itu, pencegahan sejak dini sangat dibutuhkan. Air liur bisa menempel di berbagai tempat seperti tangan, gagang pintu, hingga peralatan elektronik. Dan jika Anda menyentuh sesuatu lalu Anda memegang wajah, mengucek mata, atau memegang wajah orang lain, bisa jadi semuanya akan terjangkit. Dan saat Anda bertemu seseorang yang terlihat batuk, bersin, atau sakit, disarankan agar Anda menjaga jarak. Selain itu, penggunaan masker dinilai cukup efektif untuk mencegah penyebaran virus ini. Saat digunakan, jangan sentuh bagian depan masker. Masker hanya dapat digunakan dalam 1 hari dan segeralah membuangnya. Karena penggunaan masker yang terlalu lama dapat memicu bakteri terus berkembang. Virus corona dapat menempel pada suatu objek selama 24 jam. Untuk membersihkan, Anda dapat mencucinya dengan sabun. Untuk langkah mencuci tangan, Anda harus mencuci secara menyeluruh dengan sabun. Dimulai dari punggung tangan, sela-sela jari, hingga bawah kuku, kurang lebih selama 20 detik. Selain itu, untuk menghindari terjangkit virus corona, jangan berbagi makanan atau minuman dalam satu tempat. Untuk itu, jangan lupa melakukan olahraga secara teratur agar imun tubuh semakin kuat untuk menghadapi virus. Ketika berbagai cara penularan infeksi virus corona telah diketahui, maka segera lakukan pencegahan dengan memeriksakan diri ke dokter. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Salwa Setiaji. Saya di sini akan membahas tentang virus corona menurut Al-Qur'an. Banyak petunjuk yang tersurat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan makanan dan minuman yang harus dikonsumsi dengan baik dan bijaksana oleh umat manusia. Dengan tegas, Allah menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88. Namun demikian, di negara Cina mereka melanggar ketentuan dan perintah Allah dalam hal mengkonsumsi makanan. Banyak makanan yang halal lagi nikmat, tapi tidak dikonsumsi oleh penduduknya, sehingga menimbulkan penyakit yang mewabah dan mematikan yang kita sebut dengan virus corona atau COVID-19. Virus corona berasal dari beberapa hewan yang kebetulan diharamkan dalam Islam. Akibatnya, wabah virus corona mewabah di Cina. Bahkan dilaporkan ratusan orang meninggal dunia. Anjuran Al-Quran untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik menemukan kebenarannya. Bahkan makanan dalam ajaran Islam harus memenuhi unsur kehalalan, juga harus memenuhi unsur kesehatan dan gizi yang tinggi. Sebaliknya, segala makanan yang haram dan tidak keras untuk dikonsumsi. Mengkonsumsi makanan yang halal berdimensi horizontal dan vertikal. Banyak akibat dari makanan halal sangat luar biasa dahsyatnya. Sebagaimana dalam ibadah berikut ini. Barang siapa yang memakan makanan halal selama 40 hari, maka doanya mudah dikabulkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Risma Widi dari kelas 8D. Dan saya Devina Nurmanti Nur Ajija dari kelas 8C. Kami ingin memenuhi tugas PABP. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang virus corona. Virus corona adalah gangguan pada sistem pernapasan. Dan penyebarannya pun sangat dicemasi oleh masyarakat. Novel coronavirus (nCoV) atau biasa disebut dengan virus corona memiliki bentuk bulat, berdiameter sekitar 100 hingga 120 nanometer. Virus ini dapat menyebar ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Virus corona telah dideklarasikan WHO sebagai penyakit menular dan berbahaya. Untuk itu, pencegahan sejak dini sangat dibutuhkan. Air liur bisa menempel di berbagai tempat seperti tangan, gagang pintu, hingga peralatan elektronik. Dan jika Anda menyentuh sesuatu lalu Anda memegang wajah, mengucek mata, atau memegang wajah orang lain, bisa jadi semuanya akan terjangkit. Dan saat Anda bertemu seseorang yang terlihat batuk, bersin, atau sakit, disarankan agar Anda menjaga jarak. Selain itu, penggunaan masker dinilai cukup efektif untuk mencegah penyebaran virus ini. Saat digunakan, jangan sentuh bagian depan masker. Masker hanya dapat digunakan dalam 1 hari dan segeralah membuangnya. Karena penggunaan masker yang terlalu lama dapat memicu bakteri terus berkembang. Virus corona dapat menempel pada suatu objek selama 24 jam. Untuk membersihkan, Anda dapat mencucinya dengan sabun. Untuk langkah mencuci tangan, Anda harus mencuci secara menyeluruh dengan sabun. Dimulai dari punggung tangan, sela-sela jari, hingga bawah kuku, kurang lebih selama 20 detik. Selain itu, untuk menghindari terjangkit virus corona, jangan berbagi makanan atau minuman dalam satu tempat. Untuk itu, jangan lupa melakukan olahraga secara teratur agar imun tubuh semakin kuat untuk menghadapi virus. Ketika berbagai cara penularan infeksi virus corona telah diketahui, maka segera lakukan pencegahan dengan memeriksakan diri ke dokter. Umum dari infeksi tersebut yakni batuk, demam, dan sesak napas. Pada kasus yang lebih parah, infeksi dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Yang pertama, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama setidaknya 20 detik. Atau dengan hand sanitizer berbahan dasar alkohol 60% sampai 95%. Tutupi hidung dan mulut kamu ketika kamu sedang batuk atau bersin menggunakan lengan atau tisu. 3. Selalu gunakan masker saat berada di wilayah yang penuh keramaian. Keempat, jagalah kesehatan dengan berolahraga agar tidak mudah terserang virus dan hindarilah kontak langsung pada orang-orang dan lingkungan sekitar ya. Yang terakhir, jika kamu ingin memasak makanan, pastikan selalu matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enrijikia Dania Sedahandoyo. Di sini saya akan menjelaskan tentang virus corona atau COVID-19. Virus ini berasal dari negara Cina yang tepatnya di kota Wuhan.
Virus ini banyak diperbincangkan karena memakan korban banyak. Banyak orang yang tiba-tiba jatuh pingsan karena terkena penyakit COVID-19 atau virus corona. Inilah video detik-detik warga Cina yang berjatuhan akibat terkena COVID-19 atau virus corona. Korban dari virus ini semakin menambah dan terus menambah. Adapun nyawa yang tidak tertolong karena penyakit ini. Virus ini gampang menyebarnya sehingga beberapa ratus negara sudah terkena. Banyak negara yang mengadakan lockdown atau physical distancing, bisa juga disebut dengan jaga jarak. Seperti diriwayatkan dalam hadis berikut, yang artinya, jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempatmu, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Ciri-ciri terkena virus corona yaitu demam, merasa kelelahan, batuk kering, dan sakit tenggorokan. Cara penularannya bisa dari kontak langsung, contohnya bersalaman atau berjabat tangan. Pada saat batuk, bersin, dan berbicara, cairan, kuman, atau virus itu akan menempel pada benda yang ada di sekitarnya. Cara mencegahnya yaitu untuk khusus orang Islam bisa dengan berwudu. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, di akhir zaman nanti akan ada wabah penyakit yang melanda manusia di dunia. Maka hanya umatku yang akan terhindar dari penyakit itu karena memelihara wudunya. Hadis riwayat Tabrani. Dengan cara lain, bisa dengan mencuci tangan, bersihkan halaman rumah yang kotor, hindari dari tempat yang ramai-ramai, dan diam di rumah saja karena bisa menghindari dari kontak langsung. Mungkin itu informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Amatunisa. Perkenalkan, nama saya Tetu Sahiba. COVID-19 adalah penyakit yang ditimbulkan oleh infeksi virus corona baru. Namun, jenis virus yang menyebar kali ini belum pernah ada sebelumnya. Kemudian, seperti juga infeksi jenis virus corona lainnya. Virus corona baru ini menular pada manusia melalui hewan. Karena cepatnya penyebaran virus ini, pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk berdiam diri di rumah. Tentu saja tujuannya untuk menekan angka bertambahnya orang yang terinfeksi virus corona. Usaha karantina dilakukan Nabi Muhammad SAW menghadapi wabah penyakit yang menyerang. Tentu Nabi Muhammad SAW tidak menggunakan istilah karantina, dan isolasi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ditulis dalam sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sami'tum bit-ta'uni bi'ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi'ardin wa antum biha fala takhruju minha. Artinya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kamu memasuki wilayah tersebut. Tetapi, jika wabah tersebut terjadi di tempat kalian, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, sebaiknya kita tidak meninggalkan rumah ketika terjadi wabah atau virus yang sedang menyebar seperti sekarang ini, karena hal itu juga telah diperintahkan Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Raisya. Saya akan menceritakan tentang bahaya virus corona. Corona merupakan virus berukuran kecil. Diameter virus ini mencapai 400-500 mikro, sehingga masker jenis apapun dapat mencegah masuknya ke tubuh kita, dan tidak perlu menggunakan masker yang mahal. Virus corona tidak melayang di udara, tapi menempel pada benda, sehingga penularannya tidak melalui udara. Apabila menempel di permukaan logam, virus corona dapat hidup selama 12 jam. Mencuci tangan dengan sabun dan air sabun sudah cukup. Apabila menempel di kain, virus corona dapat hidup selama 9 jam, sehingga mencuci pakaian atau menjemurnya di bawah sinar matahari selama 2 jam sudah cukup untuk membunuhnya. Apabila menempel di tangan, virus corona dapat hidup selama 10 menit, sehingga menyediakan hand sanitizer berbahan dasar alkohol sudah cukup untuk berjaga-jaga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, semata-mata khilapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, perkenalkan, nama saya Salwa Abdillah dari kelas 7D, ingin memenuhi mata pelajaran PABP tentang penyakit corona. Berikut ini saya akan membacakan trik atau cara yang dapat membantu dalam mempercepat penyembuhan penyakit corona. Pertama, minum vitamin C yang berdosis 1000. Kedua, vitamin E. Ketiga, jam 10 atau jam 11 berjemur 15-20 menit. Keempat, telur 1 butir. Kelima, istirahat tidur yang cukup minimal 7-8 jam. Dan yang terakhir, yang keenam, minum air putih minimal 1-1,5 liter per hari. Dan setiap makan harus minum yang hangat, jangan yang dingin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Repiani Dan saya Tresna Walia. Di sini kami akan menjelaskan tentang virus corona. Langkah mencegah penularan virus corona. Virus ini diperkirakan berasal dari hewan seperti kelelawar dan unta, dan bisa menular dari hewan ke manusia serta ke manusia ke manusia. Penularan antara manusia kemungkinan berasal melalui percikan dahak atau saat batuk atau bersin. Ketika terinfeksi virus corona, seseorang akan mengalami gejala mirip flu seperti demam, batuk, dan pilek. Namun beberapa hari setelahnya, orang yang terkena infeksi virus corona bisa mengalami sesak napas akibat infeksi pada paru-paru. Beberapa bahaya virus corona seperti penyakit pernapasan lainnya, demam, batuk, pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu. Kondisi ini bisa menjadi lebih parah bagi beberapa orang dan dapat menyebabkan kesulitan bernapas. Orang tua dan orang yang mempunyai riwayat medis sebelumnya seperti diabetes dan penyakit jantung lebih rentan mengalami kondisi parah jika terkena virus corona. Cara mencegah virus corona: mengurangi interaksi penderita infeksi pernapasan, mengecek kesehatan, mencuci tangan, menghindari dengan peternakan atau hewan liar, memperhatikan etika batuk, jangan melakukan perjalanan ke luar negeri, jarang sering menyentuh wajah, dan di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Apriliani dari kelas 7M dan saya Cynthia Rahma dari kelas 7M. Kami akan menerangkan Kini sudah ada 134 kasus positif virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Selasa, tanggal 17 bulan 3 2020. Semoga Allah memberikan kesembuhan bagi yang terjangkit dan melindungi kita semua dari segala macam penyakit, musibah, dan bala bencana. Amin. Ada doa dan amalan-amalan terbaik untuk menolak bala, salah satunya dengan membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Artinya, dengan nama Allah yang bersama namanya, sesuatu apapun tidak akan celaka baik di bumi dan di langit. Dialah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Doa tersebut dibaca sebanyak 3 kali setiap pagi dan sore, ditambah dengan melantunkan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Semoga Allah senantiasa keselamatan untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Tolak bala dengan bersedekah. Semoga
ini menjadi jalan kita dihindarkan dari musibah terkena wabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Nanda dari kelas 8A. Pada Desember 2019 di kota Wuhan, Cina telah ditemukan jenis virus baru. Virus tersebut adalah COVID-19 atau virus corona. WHO menyatakan darurat kesehatan global karena virus corona telah menewaskan lebih dari 2.900 orang di seluruh dunia. Lalu, apa itu virus corona? Nama coronavirus berasal dari corona yang berarti mahkota. Menurut WHO, coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti MERS atau sindrom pernafasan Timur Tengah yang terjadi pada tahun 2012 dan juga SARS atau sindrom pernafasan akut yang terjadi di Cina pada tahun 2003. Lalu jenis yang baru ditemukan adalah COVID-19 atau coronavirus yang berasal dari kelelawar. Sebagaimana kelelawar merupakan hewan yang haram untuk dimakan menurut Islam. Sebagaimana tertulis dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88 yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Bagaimana gejala COVID-19? Ada beberapa gejala yang dialami seseorang saat terkena virus corona, yaitu demam dan suhu tubuh yang tinggi, batuk kering, serta nafas pendek atau kesulitan bernafas. Namun begitu, ada beberapa orang yang tidak menunjukkan gejala apapun tapi ternyata terkena virus corona. Dalam kasus parah dapat terjadi pneumonia atau penyakit menyerang paru-paru serta kegagalan di organ tubuh hingga kematian. Ada beberapa cara untuk mencegah virus corona masuk ke tubuh kita. Rajinlah mencuci tangan, terutama sebelum dan setelah makan. Jangan lupa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Pakai masker jika bepergian keluar rumah. Tutupi hidung dan mulut saat bersin dengan menggunakan tisu atau lengan baju. Jika memungkinkan, jaga jarak dengan orang yang mengalami flu, batuk, dan demam. Jangan makan makanan mentah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.